Selamat pagi, kami dari kelompok 1 akan mendiskusikan hasil diskusi kami mengenai skandal manipulasi laporan keuangan PT Kimia Farma Terbuka dengan beranggotakan saya sendiri Sri Devi Oktavia sebagai moderator dan rekan-rekan saya Margareta Mita Malasari, Rimson Pasaribu, Rosalinda Ripka, Sinta Maria, dan Siti Nurhaya. Baiklah, saya akan melanjutkan membaca mengenai permasalahan. PT Kimia Farma adalah salah satu produsen obat-obatan milik pemerintah di Indonesia. Pada audit tanggal 31 Desember 2021, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laporan bersih sebesar 132 miliar dan laporan tersebut diaudit oleh Hans Tuana Kota dan Mustafa atau MTM. Akan tetapi Kementerian BUMN dan Bapempa menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang pada 3 Oktober 2002, laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanyalah sebesar 99,56 miliar atau lebih rendah sebesar 32,6 miliar atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Kesalahan itu timbul pada unit industri bahan baku, yaitu kesalahan berupa overstated penjualan sebesar 2,7 miliar, pada unit logistik sentral berupa overstated persediaan barang sebesar 23,9 miliar, pada unit perdagangan sebesar farmasi berupa overstated persediaan sebesar 8,1 miliar dan overstated penjualan sebesar 10,7 miliar. Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan PT Kimia Farma melalui Direktur Produksinya menerbitkan 2 buah daftar harga persediaan pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002. Daftar harga per 3 Februari itu telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan pada unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember 2021. Sedangkan kesalahan penyajian berkait dengan penjualan adalah dengan dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan sehingga tidak berhasil dideteksi. Berdasarkan penyelidikan Bapempam, disebutkan bahwa KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun gagal mendeteksi kecurangan tersebut. Selain itu, KAP tersebut juga tidak terbukti membantu manajemen melakukan kecurangan tersebut. Selanjutnya, Kementerian BUMN memutuskan penghentian proses divestasi saham milik pemerintah di PT KAF telah melihat adanya indikasi penggelembungan keuntungan dalam laporan keuangan pada semester 1 tahun 2002. Permasalahan
Tindakan ini terbukti melanggar peraturan Bapepam nomor 8G7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan poin 2, khusus huruf M. Perubahan akuntansi dan kesalahan mendasar poin ketiga. Kesalahan mendasar sebagai berikut. Kesalahan mendasar mungkin timbul dari kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta dan kecurangan atau kelalaian. Dampak perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi atas kesalahan mendasar harus diperlakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian kembali atau restatement untuk periode yang telah disajikan sebelumnya dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian sebagai suatu penyesuaian pada saldo laba awal periode. Pengecualian dilakukan apabila dianggap tidak praktis atau secara khusus diatur lain dalam ketentuan masa transisi penerapan standar akuntansi keuangan baru. Sanksi dan denda. Sehubungan dengan temuan tersebut, maka sesuai dengan pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Jo, pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal, maka PT Kimia Farma Persero Tbk dikenakan sanksi administratif berupa denda yaitu sebesar 500 juta rupiah sesuai pasal 5 huruf N Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Maka 1. Direksi Lama PT Kimia Farma Persero Tbk periode 1998 sampai Juni 2002 diwajibkan membayar sejumlah 1 miliar rupiah untuk disetor ke kas negara karena melakukan kegiatan praktik penggelembungan atas laporan keuangan per 31 Desember 2001. 2. Saudara Ludovico Sensi W, rekan KAP Hans Tuanakota dan Mustafa selaku auditor PT Kimia Farma diwajibkan membayar sejumlah 100 juta rupiah untuk disetor ke kas negara karena atas resiko audit yang telah berhasil mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan oleh PT Kimia Farma tersebut meskipun telah melakukan prosedur audit sesuai dengan standar profesional akuntan publik atau SPAP dan tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan. Tapi KAP HTM tetap diwajibkan membayar denda karena dianggap telah gagal menerapkan persyaratan profesional yang disyaratkan di SPAP SA Seksi 110 Tanggung jawab dan fungsi auditor independen. Paragraf 04 Persyaratan profesional, di mana disebutkan bahwa persyaratan profesional yang dituntut dari auditor independen adalah orang yang memiliki pendidikan dan pengalaman berpraktik sebagai auditor independen. Keterkaitan akuntan terhadap skandal PT Kimia Farma Tbk. Pada saat audit 31 Desember 2001, akuntan belum menemukan kesalahan pencatatan atas laporan keuangan. Tapi setelah audit interim 2002, akuntan publik Hans Tuanakota Mustafa atau HTM menemukan kesalahan pencatatan atas laporan keuangan. Sehingga Bapepam sebagai lembaga pengawas pasar modal bekerja sama dengan Direktorat Akuntansi dan Jasa Penilai, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi para akuntan publik untuk mencari bukti-bukti atas keterlibatan akuntan publik dalam kesalahan pencatatan laporan keuangan pada PT Kimia Farma Tbk untuk tahun buku 2001. Dalam Undang-Undang Pasar Modal 1995 disebutkan apabila ditemukan adanya kesalahan, selambat-lambatnya dalam 3 hari kerja, akuntan publik harus sudah melaporkannya ke Bapepam.
Dan apabila temuannya tersebut tidak dilaporkan, maka auditor tersebut dapat dikenai pidana. Karena ada ketentuan yang mengatur bahwa setiap profesi akuntan itu wajib melaporkan temuan kalau ada emiten yang melakukan pelanggaran peraturan pasar modal, sehingga perlu dilakukan penyajian kembali laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk dikarenakan adanya kesalahan pencatatan yang mendasar. Akan tetapi, kebanyakan auditor mengatakan bahwa mereka telah mengaudit sesuai dengan standar profesional akuntan publik. Akuntan publik Hans Twanakota dan Mustafa ikut bersalah dalam manipulasi laporan keuangan karena sebagai auditor independen, akuntan publik Hans Twanakota dan Mustafa seharusnya mengetahui laporan-laporan yang diauditnya itu apakah berdasarkan laporan fiktif atau tidak. Mantan direksi PT Kimia Farma Tbk telah terbukti melakukan pelanggaran dalam kasus dugaan penggelembungan laba bersih di laporan keuangan perusahaan milik negara untuk tahun buku 2001. Kantor Menteri BUMN meminta agar kantor akuntan itu menyatakan kembali hasil sesungguhnya dari laporan keuangan Kimia Farma tahun buku 2001. Sementara itu, direksi lama yang terlibat akan diminta pertanggungjawabannya. Seperti diketahui, perusahaan farmasi terbesar di Indonesia itu telah mencatatkan laba bersih 2001 sebesar 132,3 miliar rupiah. Namun kemudian Badan Pengawas Pasar Modal menilai pencatatan tersebut mengandung unsur rekayasa dan telah terjadi penggelembungan. Terbukti setelah dilakukan audit ulang, laba bersih 2001 seharusnya hanya sekitar 100 miliar rupiah, sehingga diperlukan lagi audit ulang laporan keuangan per 31 Desember 2001 dan laporan keuangan per 30 Juni 2002 yang nantinya akan dipublikasikan kepada publik. Setelah hasil audit selesai dilakukan oleh kantor akuntan publik Hans Twanakota dan Mustafa akan segera dilaporkan ke Bapepam, dan Kimia Farma juga melakukan revisi dan menyajikan kembali laporan keuangan 2001. Jika nanti ternyata ditemukan kesalahan dalam pencatatan, untuk itu perlu dilaksanakan rapat umum pemegang saham luar biasa sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada publik. Meski nantinya laba bersih Kimia Farma hanya tercantum sebesar 100 miliar, investor akan tetap menilai bagus laporan keuangan. Dalam persoalan Kimia Farma, sudah jelas yang bertanggung jawab atas terjadinya kesalahan pencatatan laporan keuangan yang menyebabkan laba terlihat di make up. Ini merupakan kesalahan manajemen lama. Mantan direksi PT Kimia Farma telah terbukti melakukan pelanggaran dalam kasus dugaan penggelembungan laba bersih di laporan keuangan perusahaan milik negara untuk tahun buku 2001. Kantor BUMN meminta agar kantor akuntan itu menyatakan kembali hasil sesungguhnya dari laporan keuangan Kimia Farma tahun buku 2001. Sementara itu, direksi lama yang terlibat akan diminta pertanggungjawabannya. Seperti diketahui, perusahaan farma terbesar di Indonesia itu telah mencatatkan laba bersih 2001 sebesar 132,3 miliar rupiah. Namun, kemudian Badan Pengawas Pasar Modal menilai pencatatan tersebut mengandung unsur rekayasa dan telah terjadi penggelembungan. Terbukti setelah dilakukan audit ulang, laba bersih 2001 seharusnya hanya sekitar 100 miliar rupiah, sehingga diperlukan lagi audit ulang laporan keuangan per 31 Desember 2001 dan laporan keuangan per 30 Juni 2002 yang nantinya akan dipublikasikan ke publik. Baiklah, saya Rosalinda Ripka akan menjelaskan dampak profesi terhadap akuntan. Aktivitas manipulasi pencatatan laporan keuangan yang dilakukan manajemen tidak terlepas dari bantuan akuntan. Akuntan yang melakukan hal tersebut memberikan informasi yang menyebabkan pemakai laporan keuangan tidak menerima informasi yang fair. Akuntan sudah melanggar etika profesinya. Kejadian memanipulasi pencatatan laporan keuangan
yang menyebabkan dampak yang luas terhadap aktivitas bisnis yang tidak fair, membuat pemerintah campur tangan untuk membuat aturan yang baru yang mengatur profesi akuntan dengan maksud mencegah adanya praktik-praktik yang akan melanggar etika para akuntan publik. Keterkaitan manajemen risiko etika di sini adalah pada pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik HTM selaku badan independen kesepakatan dan kerjasama dengan klien PT Kimia Farma Tbk, dan pemberian opini atas laporan keuangan klien. Dalam kasus ini, jika dipandang dari sisi Kantor Akuntan Publik, maka urutan stakeholder ditinjau dari segi kepentingan stakeholder adalah yang pertama itu klien atau PT Kimia Farma Tbk, yang kedua pemegang saham, yang ketiga masyarakat luas. Dalam kasus ini, Kantor Akuntan Publik HTM menghadapi sanksi yang cukup berat dengan dihentikannya jasa audit mereka. Hal ini terjadi bukan karena kesalahan Kantor Akuntan Publik HTM semata yang tidak mampu melakukan review menyeluruh atas semua elemen laporan keuangan, tetapi lebih karena kesalahan manajemen Kimia Farma yang melakukan aksi manipulasi dengan penggelembungan nilai persediaan. Kasus yang menimpa Kantor Akuntan Publik HTM ini adalah risiko inheren dari dijalankannya suatu tugas audit. Sedari awal, Kantor Akuntan Publik HTM seharusnya menyadari bahwa kemungkinan besar akan adanya risiko manipulasi seperti yang dilakukan PT Kimia Farma. Mengingat Kantor Akuntan Publik Hans Tuan Kota N. Mustafa adalah kantor akuntan publik yang berdiri cukup lama. Risiko ini berdampak pada reputasi HTM di mata pemerintah ataupun publik, dan pada akhirnya HTM harus menghadapi konsekuensi risiko seperti hilangnya kepercayaan publik dan pemerintah akan kemampuan Kantor Akuntan Publik HTM, penurunan pendapatan jasa audit, hingga yang terburuk adalah kemungkinan ditutupnya kantor akuntan publik tersebut. Di luar risiko bisnis, risiko etika yang dihadapi Kantor Akuntan Publik ini cenderung pada kemungkinan dilakukannya kolaborasi dengan manajemen Kimia Farma dengan manipulasi laporan keuangan. Walaupun secara fakta Kantor Akuntan Publik HTM terbukti tidak terlibat dalam kasus manipulasi tersebut, namun hal ini bisa saja terjadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rimson Pasaribu. Sesuai dengan teori yang telah dipaparkan di atas, manajemen risiko yang dapat diterapkan oleh KAP HTM antara lain adalah dengan mengidentifikasi dan menilai risiko etika serta menerapkan strategi dan taktik dalam membina hubungan strategis dengan stakeholder. 1. Mengidentifikasi dan menilai risiko etika. Dalam kasus antara KAP HTM dan Kimia Farma ini, pengidentifikasian dan penilaian risiko etika dapat diaplikasikan pada tindakan sebagai berikut. A. Melakukan penilaian dan identifikasi para stakeholder HTM. HTM selayaknya membuat daftar mengenai siapa dan apa saja para stakeholder yang berkepentingan beserta harapan mereka. Dengan mengetahui apa saja para stakeholder dan apa kepentingannya serta harapan mereka, maka KAP HTM dapat melakukan penilaian dalam pemenuhan harapan stakeholder melalui pembekalan kepada para auditor senior dan junior sebelum melakukan audit pada Kimia Farma. B. Mempertimbangkan kemampuan SDM HTM dengan ekspektasi para stakeholder dan menilai risiko ketidaksanggupan SDM HTM dalam menjalankan tugas audit. C. Mengutamakan reputasi KAP HTM, yaitu dengan berpegang pada nilai-nilai hipernom seperti kejujuran, kredibilitas, reliabilitas, dan tanggung jawab. Faktor-faktor tersebut bisa menjadi kerangka kerja dalam melakukan perbandingan. 3 tahapan ini akan menghasilkan data yang kemungkinan pimpinan KAP HTM dapat mengawasi adanya peluang dan risiko etika, sehingga dapat ditemukan cara untuk menghindari dan mengatasi risiko tersebut, serta agar dapat secara strategis mengambil keuntungan dan kesepakatan tersebut. 2. Menerapkan strategi dan taktik dalam membina hubungan strategis dengan stakeholder. KAP HTM dapat melakukan pengelompokan stakeholder dan merantingnya dari segi kepentingan dan kemudian menyusun rencana untuk berkolaborasi dengan stakeholder yang
dapat memberikan dukungan dan penciptaan strategi yang dapat memenuhi harapan stakeholder HTM. Sekian dari presentasi yang dapat kami paparkan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami ucapkan selamat siang.